Tahukah kalian jelangkung atau jelangkung? Yaps, ialah boneka pemanggil arwah yang terbuat dari tempurung kelapa dan bambu ataupun kayu. Jelangkung adalah sebuah permainan tradisional Nusantara yang bersifat ritual supernatural. Permainan ini bersifat supernatural, umumnya dilakukan sebagai ritual untuk memanggil entitas supernatural. Media yang digunakan untuk menampung makhluk halus atau entitas supernatural yang dipanggil dalam permainan jelangkung adalah sebuah gayung air yang umumnya terbuat dari tempurung kelapa yang didandani pakaian dan bergagang batang kayu. Asal penggunaan istilah jelangkung diduga berhubungan dengan sebuah kepercayaan tradisional Tionghoa yang telah punah. Ritual ini adalah tentang adanya dewa keranjang dan nenek moyang dipercaya sebagai dewa pelindung anak-anak. Permainan jelangkung juga bersifat ritual dan dimainkan anak-anak remaja pada festival rembulan. Dalam ritual jelangkung, dewa poyang dan moyang dipanggil agar masuk ke sebuah boneka keranjang yang tangannya dapat digerakkan. Pada ujung tangan boneka tersebut diikatkan sebuah alat tulis, biasanya kapur. Boneka tersebut juga dihiasi dengan pakaian manusia, dikalungi kunci dan dihadapkan ke sebuah papan tulis sembari menyalakan dupa. Saat boneka tersebut menjadi terasa berat, menurut mereka menjadi pertanda bahwa boneka itu telah dirasuki dewa dan bergerak mengangguk sebagai pertanda setuju. Setelah ditanyakan, siap ditanya untuk ditanyai. Jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan akan ditulis oleh dewa yang merasuki boneka tersebut pada papan tulis yang disediakan. Ritual jelangkung sendiri telah punah di Tiongkok, namun diduga ritual dan namanya kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi jelangkung dan masih hidup karena hubungan negara Tiongkok dan Nusantara yang telah berlangsung ribuan tahun. Berbeda dengan jelangkung, media yang digunakan untuk menampung dewa yang dipanggil dalam jelangkung adalah gayung penciduk air yang diiringi dengan nyala kemenyan dan perapian. Oleh orang Jawa, permainan jelangkung dikenal dengan sebutan Nyi Tawong atau Nyi Tawo. Permainan ini tidak hanya dikenali sebagai permainan tradisional anak-anak, tetapi juga dilakukan sebagai usaha menjaga keselamatan desa dan menolak bala. Versi Jawanya juga dapat dimainkan dengan menggunakan peralatan tulis jangka. Versi permainan yang berkembang di daerah-daerah khususnya di Pulau Jawa umumnya dahulu dimainkan di desa-desa dengan menggunakan medium orang-orangan sawah untuk memanggil makhluk halus. Versi Minangkabau, ritual serupa yang dikenali orang Minangkabau disebut Lukah Bilo.
Permainan ini dikembangkan dalam bentuk seni pertunjukan di Desa Lumpo Timur, Kecamatan Ampek, Balaijuran, Kabupaten Pesisir Selatan. Pertunjukan ini dimainkan oleh seorang pawang atau dukun lukah dan 1-4 orang pemain yang bertugas memegang lukah tersebut. Lukah adalah alat untuk menangkap ikan air tawar yang terbuat dari bambu yang dianyam. Bentuknya menyerupai pas bunga. Lukah tersebut kemudian dibisiki mantra oleh pawangnya hingga menjadi gila karena bergerak kian kemari. Gerakan itu akan semakin menjadi-jadi setiap kali pawang membaca mantra. Yang menjadi tontonan dalam pertunjukan ini adalah para pemain yang memegang lukah itu. Mereka akan terbawa kian kemari. Karena sifatnya yang berupa ritual yang memanggil dan berkomunikasi dengan makhluk halus, permainan jelangkung yang awalnya sekedar permainan kemudian berkembang muncul mitos-mitos hantu atau kesurupan sebagai imbas untuk orang-orang memainkan permainan ini. Mitos tersebut umumnya adalah bila permainan ini diakhiri tanpa melepas atau pamitan dengan makhluk halus yang masuk ke dalam boneka. Makhluk halus tersebut dapat menjadi marah dan dapat membuat masalah untuk para pemanggilnya. Demikianlah setanologi kita hari ini. Sampai jumpa di setanologi berikutnya. Dari kami, Yuita TV Crew.